wa syukru lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian surat At-Taubah 124 125. Sekarang 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka bertambahlah kepada mereka rijsun, kepada rijsunnya, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Di sini ada ungkapan rijsun. Rijsun itu kotor asal artinya. Tidak ada makna dohir, ada maknawiyah ya. Kita coba dari dasar dulu, bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah, itu kan. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu, nuka pikir teh barudak pan orang ge sarua dilahirkeun gitu. Orang pikiran teh barudak we. Dalam keadaan fitrah. Apa fitrah itu? Bersih ya, suci boleh lah. Fitrah itu yaitu keadaan yang disiapkan oleh Allah untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan. Itu namanya fitrah itu. Itu. Seperti fisik ini disiapkan bagi manusia seperti ini. Karena ada yaitu salat. Bisa dilakukan oleh, tidak bisa dilakukan oleh, maka manusia diciptakan fisiknya seperti ini untuk pekerjaan ini. Nah, begitu. Ketika manusia melaksanakan salat berarti sesuai dengan fitrahnya. Ketika manusia tidak melakukan salat berarti tidak sesuai dengan fitrahnya. Monyet diciptakan bukan untuk salat. Kita lihat di jalan aya monyet sujud. Berarti monyetnya ngalanggar karena fitrahna teh. Ari nu boga monyetna teh salat, saruana. Ya. Begitu yang disebut fitrah itu. Dan Allah menciptakan manusia terdiri dari khalqun dan khuluq. Khalqun dan khuluq ya. Makhluk ngan di urang mah orang Sunda jadi mangkeluk. Dasar mangkeluk cenah. Heuh, nu ngomongna ge teh mangkeluk. Makhluk ya. Ya. Fisiknya disebut khalqun, sifat dari gerak fisik ini disebut khuluq. Khuluq. Akhlak itu nanti. Itu dari bahasa Arab ya. Kemudian muncul ungkapan ada al-akhlakul karimah, ada al-akhlakul mazmumah. Akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela, begitu.
Lalu yang dimaksud dengan akhlak yang terpuji, akhlakul karimah itu seperti banyak definisi supaya henteu lieur mah. Dari gerak sesuai dengan aturan kholik. Jadi akhlak itu kan dari kholako. Kholako artinya menciptakan. Kholik, pencipta. Urang disebut khuluq, akhlak. Akhlak yang terpuji adalah sifat dari gerak kholkun ini sesuai dengan aturan kholik, begitu. Supaya henteu lieur mah, nah gitulah. Ketika tangan bergerak sesuai dengan aturan kholik, maka gerak tangan ini disebut al-akhlakul karimah, ya. Begitu. Dan Allah menciptakan hati dalam keadaan bersih. Aya hati, aya ati, barang nama ati, pekerjaannya hati. Meni nyeri teh ati, beda jeung nyeri hatenya. Hari nyeri hati mah liper atau mah. Ya. Kalau nyeri hati mah itu adalah pekerjaan dari hati. Iya. Begitu ya. Dalam keadaan bersih. Dalam hadis qudsi disebutkan sesungguhnya Allah menciptakan semua manusia hunafa. Sesuai dengan tauhid itu. Fajtalat humus syayatin an dinihim. Kemudian setan menggelincirkan manusia dari agama itu. Nah, begitu. Kemudian di sini ada kata rijsun itu kotor, sesuatu yang tidak layak, tidak pada tempatnya. Ari tanah kotor henteu. Duh ieu buruan teh kebon meni bararesih. Pantane meni bararesih teh nya. Resep cenah ningali eta di kebon buruanna teh meni bararesih. Tapi ketika tanah itu diletakkan di rumah, padahal di luar mah bersih. Menang nyapukeun runtahna teh tanah teh bersih. Tapi ketika tanah itu ditunda di dalam rumah, maka rumah itu jadi kotor. Padahal tanah itu, kenapa? Karena bukan pada seetik. Maka dianggap ruang tamu itu jadi kotor oleh sampah itu. Nah begitulah ya. Jadi ada perkara-perkara yang tidak pantas ada pada hati manusia. Ketika itu ada, maka dianggap rijsun, kotor. Begitu. Yaitu satu, kufrun. Itu kan tidak pantas ada pada hati manusia. Kufur itu adalah rijsun, kekotoran itu ya. Mengotori jiwa manusia. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.
Bagaimana tuh manusia bisa kufur? Padahal Allah ciptakan bukan untuk kufur. Manusia diciptakan itu. Kemudian kufur berarti ada sesuatu yang tidak layak pada jiwa manusia itu. Kufur itu. Dan itu dianggap kotor. Di sini diungkapkan, adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, bertambahlah rizsun ila rizihim, kekufuran di sini. Jadi rizsun ada dalam hati, yaitu seperti kekufuran, maka hati itu menjadi sakit, jiwa itu sakit. Nah, lamun jalma sadar kuring teh gering daek diubar. Tuh ya meni tengarareunah awak cik sugan aya bodrek tuh. Kenapa? Karena sadar kuring gering cik sugan aya ubar rada hareeng ye. Nah gitu. Itu bagus kan? Tapi ketika manusia itu sakit dan tidak menyadari dia itu sakit, tah eta rada hese. Rek diubaran teh kalah ngambek naon cenah. Ubaran da kuring mete gering tuh gitu. Dasar nu gering. Ya itu. Nah, orang-orang yang terkena penyakit rizsun kufur ini banyak yang tidak menyadari bahwa dia sakit. Asa cager we, nu mawe rek diubaran teh ngambek. Nyahina cenah nganggap gering da kuring mete gering itu cek nu garering. Atau bahasa lain rizsun itu namanya di jelema daki lah. Daki, tahu kan daki ya? Iya. Daki itu bukan isim fa'il dari dai, dakwah. Dakwah, mun dakwah pelakuna teh daki, mun dakwah pelakuna teh dai, nulisna teh rek dakwah rek dakwah. Nyiapan air rakyat mah ditulisna jadi rakyat. Ya. Nah itu. Dan itu kan tidak boleh menempel pada kulit. Jadi kudu diruruan daki teh. Budak leutik ku ibuna teh diruruan dakina teh da indung nama nyahueun eta mah daki. Kudu misah tina kulit. Ari budak macan nyahueun eta teh daki. Matak diruruan teh ngamek ceurik. Da boga rasa daki bagian tina kulit. Nah begitu. Amek pan dipisahkan teh. Nah begitu. Seperti kufur itu adalah daki yang harus pisah dari jiwa manusia. Cuma loba nu ngamek. Dibersihan teh. Da boga rasa kufur teh bagian dari jiwanya. Tah gitu. Membersihkan hati dari rizsun, dari kekotoran itu disebut tazkiyah. Ya, ada dua ungkapan. Ada tazkiyah, ada tafriqoh. Nabi dituduh melakukan tafriqoh, memecah belah. Padahal yang dilakukan oleh Nabi bukan tafriqoh tapi tazkiyah. Apa bedanya? Tazkiyah itu memisahkan yang mestinya terpisah. Seperti daki. Kuduna misah tina kulit. Bersihan daki teh disebut tazkiyah. Memisahkan yang mestinya bersatu tafriqoh. Bukan oleh Nabi, bukan tapi tazkiyah.
Seperti dalam Quran surat Al-Jumu'ah, walladzi ummiyina rasulam wa bukan tazkiyah. Maka yang pertama adalah tazkiyatun nafsi, karena musyrikin itu sudah kotor jiwanya, itu kafir musyrik itu. Maka Nabi hadir untuk membersihkan ini dengan tahapan-tahapan dan dengan bijak ya. Pertama itu tazkiyatun nafsi, ini dibersihkan, penyakitnya diobatilah itu ya, supaya jiwa itu bersih. Dan tentu saja harus dibarengi juga oleh keinginan orang, keinginan kita itu. Pami dokter mengalanongan, tapi semangat sembuhnya mesti dari diri kita sendiri. Papa ibu datang ke dokter tapi teboga semangat cager dah hese cagerna gitu. Kening cenah bapak mah katinggalina jag-jag, kena cing kumaha we tuh. Itu. Kemudian menulis bapak cenah tong ngaleut kopi. Nya cing tentong teh nu pait, pan make gula cing dok atuh. Bapak mah cenah, wayahna we liren heula. Lamun bade tonggo gula cenah. Keur mah gering dibere nu pahit dokter. Jika tuh dok itu hirup teh pahit wae lah. Itu ya. Kita lanjutkan ini. Ternyata para sahabat Nabi yang latar belakangnya musyrik, kotor itu, kufur, satu persatu masuk. Ya. Terjadilah perubahan. Tampillah manusia yang bersih jiwanya. Nah, di situ nanti modal teh kita kaitkan dengan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Itu. Bisa tidak muncul niat baik jika jiwanya kotor? Nah, itu ya. Kan baik maling oge dan niatna mah halus. Sehari amal kumaha niatna ngartikeun niatna ka mana wae atuh. Keun bae cenah henteu tulus tahajud oge da urang geus niat. Meunang ganjaran. Ya kan kalau Rasul mah tiap malam tahajud. Hari urang mah pogal peuting hayang tahajud. Iya kan Rasul mah unggal peuting tahajud. Ari urang mah unggal peuting hayang tahajud. Niat bukan. Geus niat memenang ganjaran. Paritara tahajud nanti. Nya ku malaikat ge ditulis niat moal. Nah, begitu ya. Inilah yang dibersihkan. Tampillah seperti Umar bin Khattab. Itu tazkiyatun nafsi, syiriknya disingkirkan, kufurnya disingkirkan, nifaknya disingkirkan. Muncullah sosok Umar dengan jiwa yang bersih. Kemudian ditanamkanlah la ilaha illallah di situ. Dari situlah nanti tumbuh, berkembang amal-amal yang baik. Di dalam la ilaha illallah itulah innamal a'malu binniyat itu. Karena itu di orang munafik tidak ada. Seperti ungkapan Nabi, orang munafik itu lebih baik amal daripada niatnya. Kalau orang mukmin lebih baik niat daripada amalnya. Kartos.
Ningali kenteng eta masjid nyorosot orang benerkeun ke mah geus saminggu ngomong gitu teh. Teu deui. Jadi niat jalma mukmin mah leuwih alus batan amalna gitu cenah intuna. Tapi kalau orang munafik lebih bagus daripada iya. Ini dibersihkan, tumbuhlah seperti Umar bin Khattab. Hati yang sudah bersih, di situ ditanamkan la ilaha illallah. Iya. Lahirlah manusia yang selamat. Nah, begitu. Islam itu artinya menyelamatkan. Salam selamat. Islam itu dakhala fi salam. Masuk ke dalam keselamatan. Nah begitu. Karena sudah selamat akidah. Bersih nama. Nah gitu. Ada yang bersih. Keun bae teu enda. Ge ini jiwa teh nu ieu tuluy aya cara-cara nu lain ti Allah diterapkeun kadinya. Rijsun itu kan kotor, mesti dilepas. Kalau dimisilkan seperti benalu, mangandeuh dina tangkal gitu kan, itu kan mestinya dilepas. Nah dina ibadah asal nama nyemahna kana patung berhala kumaha kuring bang itu ari nyemah kana patung berhala mah. Karena itu cara ibadah mereka ya beda-beda terserah. Kumaranehna we dan nyieuna ge manehna. Nah sekarang ditetapkan semua itu dilepas, tidak layak dilakukan oleh manusia yang sudah bersih, yang sudah di situ ditanamkan la ilaha. Inilah ibadahna teh, ya ibadahna gitu di Allah teh. Muncullah ungkapan ibadah mahdoh, ibadah goer. Iya, mahdoh itu kan meles, murni dari Allah. Gitu ini ibadahnya gitu. Tahya ibadahna, nah gitu. Ketika ada cara ibadah buatan manusia dimasukkan ke situ, maka tercampurilah yang bersih itu sekarang. Maka itu harus dibersihkan. Muhdatsat itu namanya. Alasan apapun cara ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul, tidak ada dalam Quran Sunnah, itu bukan yang mestinya dilakukan. Ini harus dilepas. Tapi pandaina teh loba nu ningali mangandeuh teh jiga jeruk da. Itu. Aduh meuni resep kitu cenanya ningali jeruk itu padahal mangandeuh eta teh. Dikukut we da resep. Katel didinya, panci didinya di dapur teh. Ngagantung biasa nama. Cara dideung teh apa? Pas pamajikanana balanya ke pasar. Panci, katel dibersihan nu hideungna teh, dikerok. Panaina mah aya nu ku kawatinya. Bersih deh kembali pada semula. Gantungkeun deui di dinya. Pamajikanna datang di pasar. Riweuh neangan panci. Neangan katel. Kamana panci, kamana katel rek masak ke kurilingan. Tingali ku salakina teh diantep hayang nyaho. Sakitu eta ngagantung. Cek salakina teh eta ngagantung eta katel jeung panci ngahuleng we. Da biasana ningali nu hideung. Ayeuna mah bersih gitu. Tah jadi seueur anu teu kenal agama dibersihan tina mangandeuhna teh. Tina mehong-mehongna teh. Nganggap agama anyar gitu. Dan ini harus dibersihkan karunya ka umat. Ya. Itulah ya.
bahasa agamanya disebut bid'ah. Itu bahasa agama. Jo molotot disebut bid'ah. Ini bahasa agama, itu bahasa dari Rasul itu. Jadi ibadah yang diada-adakan begitu, muhtaro'atun fiddin. Padahal dari Rasul tidak ada. Kemudian juga muncul alasan dengan ungkapan dalam Quran ishtaro. Innallaha ashtaro. Sesungguhnya Allah membeli. Dia dianggap amal orang itu juga dagangan. Kayak dibeli ku Allah. Upami hoyong laku, ieu teh kudu alus ceuk nu ngajual, alus ceuk nu meuli. Nah gitu di urang mah alus nate cek nu ngajual. Kudu alus cek urang, cek Allah goreng. Lalu yang dimaksud bagus menurut Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Nah itulah yang bagus tuh pan itu contohna Rasulullah. Lah keun bae cenah kudu nyontoh ka Rasul mah da urang teh santang tuh bisa. Dan nempo henteu. Nah ini alasan juga. Makanya Rasul mengatakan luruskan. Waqaribu, andaikan tidak pas tapi dekatlah. Tengah aja jauh gitu. Ulah pedah teu pangijing Rasul ngahaja jadi kumaha urang lain gitu. Ikuti berdasarkan yang kita dapatkan dari keterangan-keterangan, dari hasil mendengar dan sebagainya. Andaikan tidak pas atuh tengah aja jauh. Paham ya? Baik ente ge. Sadidu luruskan, kalaupun tidak pas, waqaribu kalau kita sudah berusaha untuk lurus, untuk aja mengkol, berusaha untuk lurus, andaikan mengkol dimaafkan karena sudah berusaha untuk lurus, nah gitu. Maka inilah ya usaha untuk membersihkan dari ibadah disebut tazkiyatul ibadah. Jadi ada rizun dalam arti kotor akidah. Yang kedua ada rizun dalam arti kotor dalam ibadah. Malah dina itu makan media sosial beuki rupa-rupain salat ajarag-ajaragan. Ayeuna teh aya nu salat teh dieu sarakaat. Asup rakaat kadua pindah. 4 rakaat 4 kali pindah. Itu timahna itu. Aya di anu sujudna teh mawataneuh buleud sagede kita. Tuna merek sujud eta dituna. Sabab cenah sujud teh pan kudu kana taneuh. Itu mah mungkin teh waktu saya ngobrol apa betul Ustad nya cing gitu tuna cenah urang kana karpet itu Pak pan karpet teh diamparkeun dina taneuh ieu pan make ubin nya pan ubin teh ditapalkeun dina taneuh gini saya Nabi teu make karpet ini pancan aya zaman Nabi mah. Nabi sholat tahajud di rumah. Pada rumahnya nempel ke masjid. Nabi sholat tidurna. Sholat di kamar tidur. Rasa najis. Di atas tempat tidur. Alina itu itu ada orang busa 2 umpak buka pikiran ya. Nah itu ya kudu langsung kena tanah ya dalil Nabi sholat di atas tempat tidur. Begitu sering kali nabinya yang dilupakan. Kemudian membersihkan segala yang kotor dari muamalah.
Kalau diringkaskan dalam keterangan itu dulmun. Ya, dalam muamalah itu ada dulmun. Ya. Dalam hadis qudsi menyatakan inni haramtu dulma ala nafsi fala tadzalamu, jangan saling dolim. Itu saja muamalah mah. Dalam segala urusan. Muamalah dengan istri jangan ada dolim saja. Lain urusan jumlah duit. Kajian saeutik oge ari teu dolim mah. Ya kitu we. Gede ari bari dolim. Ya. Nu mana ibu milih? Apa dul menit syai' fi ghairi mahalli, itu aja. Menempatkan perkara bukan pada tempatnya itu dolim. Itu dolim deh gitu. Diantep si nyeriun hati. Mesti suami itu tegas kan. Jadi ada 3 sikap. 1 bersikap komandan, bersikap sebagai guru, bersikap sebagai bapak tuh. Satu saat perlu tegas-tegas, kan ini pemimpin. Tanggung jawabnya di hadapan Allah. Perlu dicarekan-carekan pemajikan teh. Malah dalam Quran sampai memukul kan. Perlu ditenggel-tenggel. Tapi yang tidak melukai. Tanggung jawab pemimpin. Ketika istri itu melanggar syariat. Jangan dibiarkan. Ya. Itu dapat pahala bagi suami itu. Itu keadilan namanya. Kenapa rusak di zaman Khalifah Utsman? Terlalu pemaaf. Secara manusiawi saya maafkan, tapi hukum jangan dirusak. Dulu ya koruptor minta dihampura, secara manusiawi mah, tapi hukumnya jangan sampai dirusak. Pedah orang ngahampura, bebas gitu. Nah ini, ya. Begitu juga dengan tetangga, dengan yang lain. Sampai Nabi mengatakan tetangga itu ada 3 hak, 3 kelompok. Ada yang dapat 1 hak sebagai tetangga. Dia bukan muslim. Dia bukan saudara, tapi tetap punya hak sebagai tetangga. Ketika tetangga itu muslim, 2 haknya. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim. Ketika tetangga itu saudara muslim, jadi 3 hakna, hak sebagai tetangga, hak sebagai saudara, hak sebagai muslim. Tuh, sudah diatur, begitu bagus ya. Inilah usaha upaya Rasulullah atas perintah Allah untuk membersihkan yang kotor-kotor itu. Baik akidah, kotor dalam ibadah, kotor dalam muamalah. Ini diusahakan sebaik mungkin ya. Kemudian ada akad-akad yang menurut syariat itu rijsun, kotor. Yaitu ketika akad di situ ada riba. Itu kan kotor. Yang mestinya dibersihkan lah. Adafan mudha'afatan. Saya pinjam uang 1 juta. Ketika mengembalikan saya tambah 100.000. Boleh, itu mah lain riba. Gitu mah. Menang kurang ditarimanya mah enggak. Tapi kalau saya pinjam uang kepada bapak, bapak mensyaratkan. Engke mun mulangkeun kudu ditambahan. Nah, itu mah lain lagi. Tapi kalau saya pinjam, bapak tidak mensyaratkan, waktu saya kembalikan saya tambah, boleh.
punten we nganuhunkeun parantos nulungan abdi. Abdi bade mulangkeun ieu nu 1 juta tai mah tambihna we. Kaihlasan ti abdi 4 juta tarima. Boleh begitu. Tetapi jika yang meminjamkan mensyaratkan harus ditambah, jika tidak pada waktunya bertambah lagi, jika tidak pada waktunya bertambah lagi, maka inilah yang disebut riba. Ini dihapus karena ini rizun. Kemudian dalam akad itu harus jelas, bayinah, tidak boleh jahalah. Jahalah itu kan sesuatu yang kotor. Jahalah itu gelap, tidak diketahui. Nah ini yang ruwet sekarang. Saya pesan barang, celana. Lihat di itu aja, di HP kan sekarang mah. Pas datang dikirim, tidak sesuai, tidak cocok. Bisa dibatalkan? Tidak kan? Ini ruwet juga ini. Saya punya kartu tol, saya isi 100.000. Saya akad dengan siapa? Dulu kartu nate leungit bisa dicokot tuh duitnya. Tapi kenapa kita gunakan kepaksa? Udah macet tuh di jalan nih. Itu ya mah. Kartu tol itu orang mah istiqroh sebenarnya. Karena tidak jelas sih akadnya dengan siapa. Itu akad yang saha orang teh jelas. Tuluy we lamun teh mah teu dipake pan didinya we nu saha teh. Leungit teh kartuna teu bisa dicokot deh. Padahal teh duit urang. Nah gitu. Ini kan satu kondisi istiqroh sekarang itu banyak. Saya insya Allah akan sidang lagi nanti diantaranya masalah-masalah ekonomi sekarang terus hampir tiap sidang ada. Ribuh. Kemudian ada ininya tambahan saja, ada wacana ini. Kemungkinan dari Dewan Hizbah akan merekomendasikan ke PP. Kenapa kalau Vatikan pusatnya Kristen itu berada di dalam negara Itali, tapi punya kewenangan sendiri, punya duta besarnya. Kenapa Haramain tidak? Mekah Madinah itu kan Haramain. Itu pusatnya umat Islam. Nah ini mungkin diwacanakan ini ya. Mudah-mudahan ini mungkin bisa diterima. Jadi kita berharap bahwa Haramain itu punya kewenangan sendiri. Ulah diatur we. Dengan aturan duniawi yang seringkali hanya berpihak pada keuntungan dunia. Nah gitulah ya. Mudah-mudahan ini masuk nanti. Kemudian terakhir, maka yang bersih inilah layak untuk ditempatkan di tempat yang bersih, yang suci yaitu surga. Yang masih kotor, wayah nawe. Untuk dibersihkannya pertama bisa melalui maghfirah. Maghfirah itu pembersihan. Kan baiklah dosa sakit mah dihampura, tahu saya bersih, ke surga, gitu. Karena itu Allah perintahkan berlombalah untuk mendapat maghfirah. Nanti syaratnya diterangkan. Ya. Kalau tidak dapat maghfirah ya wayahna we dibersihan heula dina neraka teh gitu. Itu tempat pembersihan. Nanti sudah bersih diangkat ke surga gitu. Ya, ngan aya anu waktuna berbeda gitu. Itu aja. Ya, mudah-mudahan setelah selesai Ramadan kita kembali kepada itu kan ada ungkapan fitrah ya, bisa mempertahankan kesucian ini dari rizun segala yang kotor dengan usaha lah. Sakapeung pan kurang ketingali dakina di ruruan aya nu teu katingali mah urang pan teu bisa di sakapeung mah da teu katingali pada eta teh daki. Aya nu katingali eta teh daki tapi haroream pan aya teh kewah kedeui sok aya nu kitu ya. Inilah
Sampai di sini dulu, insya Allah Sabtu depan kita lanjutkan lagi.